Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saat ini kita akan mengulik salah satu peninggalan sejarah yang ada di Kota Malang, yaitu Candi Badut. Dan sekarang ada salah satu sejarawan ya yang ada di Kota Malang. Ini kita akan ngobrol bersama Bapak Raka Hino, Magister Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mas apa Pak ini ya? Mas saja. Mas saja. Masih muda. Oke, Mas Raka ya. Mas Raka gitu aja ya. Nah, sekarang kita ada di salah satu candi yang ada di Malang ya. Ya, tepatnya di Karangbesuki. Ini merupakan candi tertua atau gimana di Kota Malang ini, Pak? Ya. Kalau dari segi usia, Pak Maskur, ya, kita memang tidak mendapati di berita tertulis ya. Cuman ada beberapa analisis, salah satunya dari Pak Purbo Caroko, ya, yang mengaitkan bangunan ini dengan Prasasti Dinoyo. Oke. Prasasti Dinoyo kita harus istilahnya merijitkan lagi atau membuktikan lagi, karena Prasasti Dinoyo ada dua, ada Prasasti Dinoyo 1, ada Prasasti Dinoyo 2. Kalau Prasasti Dinoyo 1 yang ada di Museum Nasional, Prasasti Dinoyo 2 yang ada di Museum Pukurwa. Nah, candi ini dihubungkan oleh Pak Purbo dengan Prasasti Dinoyo 1. Yang di Dinoyo ya? Ya, penemuannya ada di wilayah Dinoyo sini. Prasestinya sekarang di Museum Nasional. Museum Nasional ya? Museum Nasional Jakarta. Nah, di Prasasti itu diberitakan memang kalau tahunnya, ini versinya Pak Purbo ya, kita bahas satu versi dulu, versinya Pak Purbo yang mengkaitkan bangunan suci ini dengan berita yang ada di Prasasti Dinoyo tersebut, yang mengatakan bahwa tahunnya berupa Candra Sengkala, bunyinya Nayana Pasyu Rasa. Nayana itu 2, Pasyu itu 8, Rasa itu 6. Jadi 682. Kalau dikonversikan ke Masehi, ditambahkan 78 atau ditambahkan 79. Nah, berarti sekitar abad ke-8. Kalau dikonversikan ke Masehi ya. Awal abad. Ya, memang setahun dengan Prasasti Dinoyo ini ya. Ya, abad ke-8. Abad ke-8. Lalu dari ilmu arkeologi dilihat dari segi arsitektural, yang mana model-model bangunan seperti ini tidak dijumpai setelah periode, kalau dulu orang dulu masih menyebutkannya dengan model Jawa Tengahan, model Jawa Timuran. Orang-orang masa-masanya Pak Purbo, masa-masanya. Memang beda ini, Mas Raka ya? Beda sekali. Memang. Itu cuman analisis masa lalu yang coba kita paparkan di awal ya. Balik ke yang tadi, analisis Pak Purbo dan mengkorelasikan dengan Prasasti Dinoyo 1. Di sana diketemukan tahun, terus diketemukan ada raja, kerajaannya namanya Kanjuruan ya. Prasastinya kalau boleh saya kutip satu bait itu bunyinya gini, Pak Maskur. Asin Narapatir Diman Devasima Pratapavan Yena Gupta Purapuri Bati Putike Swara Pavita Lisvo Pitanaya Stasya Iti Semarta Rarasa Swargate Tati Puri Puram Kanjuruan. Jadi dikatakan ini bahasa apa ini, Pak? Ini bahasa Sanskrit. Oh, Sanskrit. Cuman aksaranya dia aksara pakai Jawa kuno di Prasasti Dinoyo itu. Jadi dikatakan Lisvo Pitanaya Stasya, seorang raja yang bernama Liswa, itu putra dari Gajayana Utejeneti Gajayana Mahisi. Terus dikatakan Puri Puram Kanjuruhan Mahat, yang diterjemahkan oleh Pak Kasparis itu adalah kerajaan Kanjuruhan. Di dalam prasasti itu memuat pemujaan Arca Agastya di dalam sebuah bangunan suci. Kita lihat di sini pada abad-abad ke-8 itu, di Prasasti itu, bangunan mana yang condong di gaya arsitektur model Jawa Tengah pada masa itu. Tidak ditemukan yang lain, hanya satu ini. Makanya akhirnya analis Pak Purbo, berarti berita dalam Prasasti Dinoyo itu jadi adalah candi ini, Candi Karangbesuki ini. Perkara nama nanti ya, nanti nama. Ya, kita bahas tahun dulu. Itu analisis pertama. Lalu analisis kedua, saya nggak ngomong analisis yang lain ya, karena rata-rata pada awalnya rata-rata semuanya ikut analisisnya dari Pak Purbo. Cuman beberapa sarjana akhirnya melakukan penelitian, dikaji pemberitaan dari Prasasti
Dinoyo 1 itu agaknya kurang cocok karena di sini konsep yang ada di candi ini tidak diketemukan penyembahan terhadap Arca Agastya, dan dia juga punya sendiri Arca Agastya yang nanti bisa kita lihat di relung sebelah selatan. Nah, posisinya seperti apa itu kita bahas di poin nanti peletakan pengarcaan pada candi. Intinya tidak diketemukan analisis baru, tidak diketemukan korelasi antara pemberitaan prasasti Dinoyo 1 dengan candi bangunan ini. Nah, oleh sebab itu ini namanya apa? Ini didirikan oleh siapa? Sampai detik ini kita masih belum bisa menganalisis bahwa ini didirikan oleh Raja A, Raja B, itu belum bisa. Cuman kalau kita pakai analisisnya Pak Purbocaraka yang dihubungkan dengan Prasasti Dinoyo 1, ini dibuat oleh Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan yang mempunyai putra bernama Liswa. Ada hubungannya juga. Nah, ini ya. Ada dua analisa yang pertama sama yang kedua. Entah nanti terserah pakai yang mana. Pilih yang mana ya. Sekarang kita bahas di poin penamaan. Penamaan. Kenapa namanya ini pakai nama Badut? Sedangkan dalam bahasa Indonesia sekarang, bahasa Indonesia baru ini, nama Badut itu kan diidentikan atau dikategorikan sebagai pelawak, komedian, pelucu lah, orang yang menghibur gitu ya. Nah, di KBBI pun istilah badut itu juga dikategorikan dengan pelawak atau orang yang menghibur dengan cara humoris. Ya. Nah, bahasa kuno, Jawa kuno yang dianalisis oleh Pak Purbo itu, mengapa dia akhirnya mengaitkan, analisnya Pak Purbo mengaitkan candi ini dengan Prasasti Dinoyo 1, karena ada kata limwa tadi, limwa pitanaya stasya. Nah, kata liswa itu artinya di Sanskrit juga pelucu atau pelawak. Itu makanya enggak identik gitu. Akhirnya tak tiduknya Pak Purbo akhirnya berarti candi ini karena namanya Badut. Sehingga dianaliskan dengan pastinya cocok dong, namanya Badut. Gajayanya punya anak bernama Liswa. Liswa itu artinya pelucu, apa enggak ini bangunannya. Nah, cuman di analisis yang kedua tadi itu terbantahkan. Kata badut itu, Pak Maskur, jadi kata badut itu diidentikan dengan nama tumbuhan. Yang mana kita bisa lihat nanti di belakang sini ada memang ya pohonnya itu namanya pohon badiut memang. Memang mungkin di sini dulu banyak banyak seperti salah satu contoh ya, tanaman yang disebut badiut atau budut itu bisa juga disebut dengan kedu. Kalau kedu saat ini jadi Magelang itu ya, dulu kan Karesidenan Kedu. Itu kenapa disebut kedu, karena banyak tanaman kedu. Nah, bisa jadi seperti itu di sini. Orang ketika menamakan daerah di Malang, analisis toponimi ya, Malang itu rata-rata menggunakan nama-nama daerah itu yang diambil dari, kalau enggak hewan, tumbuhan. Karena ini hutan dulu. Lowok Doro, Lowok Waru, Blimbing, Sukun. Teman-teman termasuk badut. Nah, sehingga daerah Karangbesuki ini dulu diduga banyak ditanami pohon badiut atau pohon kedu itu. Sehingga masyarakat menyebutnya candi apa? Candi Badut. Jadi saya kalau secara pribadi saya lebih condong kepada analisis yang terbaru atau analisis kedua itu tadi, yang cenderung menyebutkan bahwa bangunan suci ini, bangunan candi ini dihubungkan dengan nama pepohonan, karena kebanyakan memang nama candi kalau tidak diketemukan di sastra, tidak diketemukan di prasasti. Dan memang ini nggak ada ini ya, di prasasti nggak ada. Apa namanya? Juga nggak disebutkan namanya candi, nggak ada. Beda dengan Prasasti Siwagerha. Prambanan disebutkan Siwagerha, memang gerahanya Siwa, rumahnya Siwa. Sekarang yang jadi candi Prambanan itu ada di dalam prasasti, prasnya Siwagerha. Nah, itu. Ini uniknya ya. Itu. Nah, ini tidak disebutkan gitu. Akhirnya kita tidak bisa melacak melalui berita tertulis. Cuman bukan berarti kita tidak bisa menentukan relatif datingnya. Kan kalau dating dari ilmu arkeo itu untuk rekonstruksi sejarah ada dua ya Pak Mas. Ada relatif dating, ada absolute dating.
Kalau absolute dating biasanya fosil-fosil itu pakai HCl-SO4, pakai apa? Waktu luruh untuk ngitung karbon itu. Nah, terus kalau untuk relative dating biasanya kita lihat dari model, dari bentuk. Nah, itu kesamaan unit kebudayaan itu biasanya. Kita lihat di situ. Nah, dan perbedaan-perbedaan persepsi ini sah-sah saja ini, Mas Raka ya. Tidak apa-apa. Oleh sebab itu, ketika mungkin guru sejarah, pendidik sejarah, baik di tingkat dasar maupun sampai perguruan tinggi, di tingkat tinggi, itu alangkah baiknya jika menyampaikan jangan satu sumber. Disampaikan semua sumbernya ya. Silakan nanti peserta didik yang milih, mereka akan ada thoughts eksperimen sendiri itu di otaknya mereka. Oh, akan ada analisis. Kalau dari taksonomi Bloom misalkan ya, C1 sampai C6 itu mereka dengan pengajaran seperti ini kita nggak mengajarkan mereka di titik C1 sampai C3, tapi C4 sampai C5 karena analisis semua. Terserah nanti, ya silakan dipilih yang mana. Yang jelas ada 2 analisis ini atau 3 analisis. Yang semuanya, dua-duanya ini juga berdasarkan ilmiah juga. Iya, betul. Nah, monggo, yang mana yang dipilih. Kita nggak usah menghakimi harus ini yang paling benar. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Lagi-lagi ilmu sejarah, ilmu humaniora terutama sejarah ya. Kita kan susahnya kita nggak hidup di masa itu. Kalau kita mau klaim yang ini yang benar, paling benar kan susah ya, sekali gitu Mas Surya. Cuman mendekati kebenaran pasti iya. Oleh sebab itu yang namanya ilmu sejarah harus ada metodologi, harus ada metode. Dari mana sumbermu itu? Nah, kan gitu. Itu. Jadi untuk penamaan balik lagi ya, penamaan seperti tadi ya, nama badut itu ada 2 analisis juga dari pohon itu tadi, yang analisis terbaru, yang analisis Pak Purbo yang lama disambungkan dengan nama Liswa dan prasasti di Dinoyo. Gitu. Baik. Pemirsa semuanya, setelah ini kita akan mengulik beberapa tempat-tempat yang ada di Candi Badut. Ada apa saja di Candi Badut ini? Relung yang di dalam, istilahnya representasi yang di luar ini. Berarti ini perkiraannya dulu ada arcanya ini, Mas? Iya, jelas ada, Pak. Jelas ada ya? Karena yang di sebelah utara, nanti kita ke sana ya, masih diketemukan arcanya. Arca ini yang di sebelah sini ada sebenarnya ditaruh di cuman di tahu yang mana itu nanti. Beberapa hari kemarin ketika saya melakukan penelitian enggak diketemukan, tapi saya yakin masih ada di sini. Ini Mas Raka ngomong-ngomong tentang candi ini apa sih fungsi candi di zaman dahulu dan zaman sekarang ini? Kalau secara umum ya Pak Maskur ya, kalau saya ngomong kategori fungsi candi secara umum, kita bisa pakai referensi dari bukunya Pak Sukmono. Walaupun Pak Sukmono sendiri mengatakan silahkan nanti penelitian saya ini dikaji ulang, atau silakan ditambahkan atau dikurangi, monggo ketika ke depan ditemukan analisis yang lebih faktual lagi, yang lebih mutakhir. Nah, buku itu sebagai buku babon ya, ketika orang mau meneliti atau mengkaji sebuah bangunan suci, khususnya percandian. Kalau saya lebih amannya ngomong bangunan suci, Pak Mas Guru, karena bangunan suci itu banyak banget. Ada yang namanya Caitya atau candi, ada yang namanya Purwapatapan, ada yang namanya Pandarman, ada banyak sekali. Nah, kategori candi itu seperti apa? Nah, ini berhubungan dengan kefungsian itu tadi. Di dalam bukunya Pak Sukmono ini saya membahas pada masa lampau ya, pada masa lampau. Kalau di bukunya Pak Suk dijelaskan bahwa pada masa lampau itu candi ini difungsikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah candi sebagai pemujaan, yang kedua adalah candi sebagai tempat pendarmaan, yang ketiga adalah sebagai candi negara. Nah, candi pemujaan itu seperti apa? Candi pemujaan itu ya dilakukan untuk beribadah, sembahyang ya. Ibadah ya, sembahyang oleh umat Hindu atau umat Buddha. Lalu candi pendarmaan untuk apa? Untuk mengenang. Karena orang masa klasik, masa kerajaan Hindu Buddha itu percaya bahwa raja yang di dunia itu adalah dewa yang sedang menjelma sebagai sosok manusia. Ketika dia parinirwana, ketika dia meninggal, dia kembali lagi menjadi sosok dewa. Oleh sebab itu di Asia Tenggara, nggak hanya di Indonesia, Kamboja, Thailand, itu dipercayai dengan yang namanya kultus dewa raja atau raja dewa itu. Sehingga ketika raja meninggal itu dibangunlah sebuah tempat pendarmaan untuk dirinya.
Untuk penghormatan atau penghormatan gimana? dan untuk ibadah juga. Tergantung dewa raja ini dianggap sebagai apa. Misalkan saya contohkan, Kertanegara dianggap sebagai Siwa, juga dianggap sebagai Buddha. Nah, Buddhanya dia didarmakan di mana, Siwanya dia didarmakan di mana. Nah, itu salah satu contohnya. Banyak raja-raja yang juga dibangunkan oleh generasi penerusnya, yaitu candi-candi pendarmaan. Salah satunya juga pendiri kerajaan Majapahit yang kita kenal dengan Raden Wijaya. Berarti ya, raja penerusnya yang membangunkan. Betul. Itu biasanya 12 bulan setelah kematian raja, 12 tahun setelah kematian raja itu yang dikatakan upacara serada itu. Untuk candi pendarmaan. Yang ketiga, untuk candi negara ini lebih kompleks lagi. Candi negara itu untuk hajat-hajatan besar kerajaan. Yang saya katakan di dalam tadi, pusat magis kerajaan. Nah, itu ada candi negara itu. Jadi upacara-upacara. Kalau itu dirusak, wah udah. Secara psikologis mentalnya udah waduh, tempat untuk yang melindungi kita di kerajaan sudah hancur, maka kita harus mundur, harus macam-macam udah. Ada 3 fungsi itu pada masa lampau. Nah, untuk masa sekarang seperti apa? Masa sekarang hanya ada 1 fungsi yang dipakai, ada ketambahan fungsi lain lagi. Nah, fungsi dari masa lalu dan masa sekarang yang masih dipakai adalah untuk tempat ibadah. Nah, Hindu atau Buddha ini ya. Ini juga masih dipakai sebagai tempat ibadah ketika upacara keagamaan Hindu. Masih pakai rekan-rekan atau saudara-saudara kita Hindu, PHDI malah masih menggunakan candi badut untuk upacara hari raya, misalkan Nyepi, katakan Galungan, misalkan Lingan, dan mereka masih pakai. Salah satu dari ketiga upacara di Hindu itu mereka masih pakai candi badut ini. Nah, itu kontinuitas berarti. Masalah religi ya, yang nggak bisa dipisah. Mulai dulu sampai sekarang tetap. Borobudur itu kan sekarang juga dipakai ibadah, Waisya juga umat Buddha tetap ke sana. Cuman untuk fungsi pendarmaan dan fungsi candi sudah tidak diketemukan sekarang, karena memang kita sudah bukan kerajaan lagi, kita sudah negara sekarang, sistemnya liberal dan kita dipimpin oleh presiden, demokrasi. Terus ada kefungsian lain, yaitu untuk wisata, untuk tempat wisata untuk sekarang, dan untuk edukasi. Nah, seperti ini edukasi. Nah, jadi untuk menggali seperti apa ini nilai-nilai edukasi, nilai-nilai pesan moralnya dari bangunan ini, ada pesan moral apa saja jika dihubungkan dengan butir-butir nilai pendidikan yang 18 butir dari Kemendikbud itu apa saja misalkan. Nah, itu aja yang ada di masa sekarang. Selain ada lagi juga dari segi seni, kesenian untuk acara-acara seni khusus, misalkan menggunakan background ini dan lain sebagainya. Jadi dulu dan sekarang ada beberapa perbedaan fungsi. Kalau dulu nggak boleh kita misalkan orang biasa masuk, ini, dan sekarang kita nggak masalah karena untuk edukasi. Cuman di hari tertentu ketika acara religi yang dari dulu sampai sekarang tetap berlangsung itu untuk upacara keagamaan itu, nah kita ya harus menghormati. Ketika mereka melakukan saudara-saudara kita umat Hindu melakukan ibadah di sini, ya kita nggak boleh main-main di sini. Ada sendiri. Itu terkait fungsinya, Pak Masgur. Candi badut dulu dan sekarang. Baik, mari kita ke sisi yang lain ini, Mas Raka ya. Candi bangunan agama. Nah, kita bisa menentukan, mengkategorikan bahwa ini adalah yang dimiliki bangunan ini, bangunan suci yang dimiliki oleh keyakinan A, keyakinan B. Itu kita lihat dari yang pertama, dan dari sisi aspek dari kenampakan yang ada di dari ciri fisiknya. Ya, yang pertama adalah agama Hindu, yang kedua adalah agama Buddha. Nah, lalu untuk candi badut ini Hindu apa Buddha? Nah, itu dilihat salah satunya yang kita datangi saat ini di ruang tengah yang bisa Dharma itu perut, Gerha itu dia atau rumah. Jadi maksudnya yang di dalam rumah itu ya, di dalam bangunan inti. Itu ada apa? Nah, kalau di bangunan inti seperti yang di Candi Mendut itu ada arca Buddhanya, terus ada dua jelas namanya itu Pulana. Itu ada kisah-kisah. Jadi
yang mengatakan bahwa lingga ini adalah simbol dari maskulin, yoni adalah simbol dari feminin. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan? Nah, di cerita-cerita dewata umat Hindu tentang mereka percaya bahwa lingga ini adalah simbol dari Dewa Siwa. Kalau jarinya simbol dari Mawar. Kalau kita lihat di sini ini sudah pecah, ini sudah tidak komplit lagi. Biasanya kalau yoni itu dilengkapi dengan ini hiasan apa simbolnya Siwa yang biasanya ada di dahinya Dewa Siwa itu yang ada di dunia ini juga ada di sebelah utara. Ya. Jadi yang pertanyaan Pak Mas tadi ini berhubungan dengan keyakinan apa? Bisa dipastikan berkeyakinan yang pertama biasanya karena bencana. Yang kedua, yang kedua biasanya karena dirusak oleh manusia. Dirusak oleh manusianya itu juga terbagi menjadi beberapa kategori. Pada masa lalu atau pada masa sekarang, personifikasi dari kekuatan kerajaan atau pusat magis dari kerajaan itu ketika ada serangan dari musuh dan itu yang dilanjutkan duluan. Karena apa? Masyarakat klasik pada masa kerajaan itu juga meyakini bahwa ketika pusat magisnya tidak disentuh oleh musuh maka dia akan tetap kuat. Kalau itu yang dihancurkan oleh musuh, waduh udah orang-orang ya dia tidak diberkahi itu. Ada secara psikologis ya betul. Oleh sebab itu ada dua faktor. Nah, ini seperti apa? Mohon breaker ketika menemukan rekonstruksi, menemukan proses dia melaporkan kepada pihak Hindia Belanda yang menangani situs-situs kuno waktu itu. Salah satunya ketika merekonstruksi ulang bangunan ini, mereka tidak menjelaskan secara detail ini dulu dirusak karena apa. Cuman ada dugaan memang karena faktor alam itu bisa tapi kalau di sekitar sini kayaknya nggak ada banjir, adanya mesti gempa bumi, ada gunung meletus bisa jadi dampak itu namanya atau gunung meletus. Nah, kalau kita lihat di penampakannya kan ada banyak tambahan maksudnya bagian sini ini adalah bagian tambahan. Ini boleh atau tidak menambahkan seperti ini diperbolehkan untuk rekonstruksi sebuah bangunan kuno apapun itu, tidak harus percandian ya. Rekonstruksi bangunan kuno diperbolehkan, namanya restorasi, bukan rekonstruksi. Kalau rekonstruksi kan merubah bentuk dengan membuat yang baru, lebih bagus lagi, lebih kokoh. Kalau ini dikokohkan tidak apa-apa, tapi jangan menghilangkan bentuk asli. Itu restorasi namanya. Kalau kita kan batu yang asli, bukan yang dulu atau yang hasil restorasi itu ada di timbel biasanya, dikasih titik, dia dibor gitu, terus dikasih timbel. Nah ini tuh yang salah satu contohnya tuh. Timbel tengah itu. Oh, di tengah itu. Nah, itu kan ada timbel itu. Timbel timah gitu. Nah itu lah, ini kan banyak ada timbel itu. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah batu hasil restorasi, bukan batu pada masa lampau. Nah, gini kita juga modelnya bisa lihat loh, antara yang lama dengan yang hasil restorasi masa Hindia Belanda waktu itu yang disebut monumental itu, yang kita bisa lihat ini hasilnya. Nah, terus juga pernah direstorasi lagi ketika kita sudah masa kemerdekaan yang dilakukan oleh Aliansi. Dan tetap ya harus ada timbelnya. Harus tetap sampai sekarang aturan itu masih berlaku. Nah ini timbelnya, belakang ini. Nah yang timbel ini. Asli. Terus ada kenampakan yang lucu juga di sini. Kalau jangan lihat kan banyak coret-coretan ya. Ini ya yang kita kenal dengan istilahnya vandalisme. Oke, untuk menghilangkan itu. Tapi ini sepertinya dilakukan pra tahun 92. Jadi ketika waktu undang-undang cagar budaya itu belum kuat, sebenarnya mereka gini-gini tidak ada yang larang gitu. Tapi kalau sekarang kita coba main kayak gini kan kita udah ada undang-undang gitu. Undang-undang pertama ada konsekuensinya. iya, cagar budaya itu tahun 92. Lalu yang kedua ada lagi undang-undang cagar budaya itu tahun 2010 yang paling baru ini. Sehingga kita nggak bisa sekarang macam-macam di tempat-tempat cagar budaya candi seperti gitu ya, seperti jendela gitu. Ada relung-relung ini. Nah, ini kefungsiannya apa? Ini banyak sekali analisis juga dugaan. Cuman secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan relung-relung ini menginterpretasikan arca yang ada di
arcanya mungkin diduga kuat itu arcanya kan kalau entah perunggu, entah perak, entah emas, jelas hilang. Ini jelas hilang udah. Nah iya kan ada di sini. Jadi ini ada beberapa analisis terkait relung yang ada di dalam karena bentuk apa? Jumlahnya sama dengan yang di luar. Dari pintu masuk ini ada 2 relung, ini relungnya ada 2. Ini ada Baik Mas Raka, kita lihat di luar dulu ya. Oke. Nah, baik pemirsa, di sini kita ada di sisi utara candi dan ada relungnya. Dan di sini ternyata Mas Raka ada arcanya ya. Sementara yang lain sudah tidak ada ya. temukan. Ini arca apa ini Mas Raka? Di percandian Pak Maskur ya, khususnya rata-rata yang di percandian berlatar belakang ajaran Hindu, Hindu Saiwa terutama, itu menempatkan keluarga Siwa ada di sekitar percandian. Jadi segala arah mata angin arah itu ada ya? Ada keluarga Siwa. Nah, ini tercatat dalam kitab yang dikenal dengan Paramasiwatata. Jadi di kitab Paramasiwatata itu menjelaskan bahwa relung-relung percandian itu harus sesuai dengan posisi Meru. Jadi candi ini adalah representasi dari Gunung Meru, Pak Maskur. Nah, jadi kenapa ada bangunan percandian? Nah, di Indonesia posisinya seperti ini. Analisisnya seperti apa? Atau kalau dilihat dari sisi analisis artefaktualnya, terus analisis kesejarahannya, analisis religinya, filsafatnya, nilai filosofinya, kok bisa sih ini ada di sisi ini dari mana? Yang pertama dicatat dalam kitab Paramasiwatata itu tadi. Nah, di dalam kitab tersebut atau yang dikenal dengan kitab tentang menceritakan keluarga Siwa itu ya. Jadi Siwa itu berada di gunung tertinggi di dunia yang kita kenal sekarang sebagai Mahameru, atau kita kenal sebagai gunung, bukan Mahameru, kalau Mahameru Semeru ya. Iya. Himalaya itu. Himalaya atau Mount Oke. Everest ya. Bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya Mount Everest, kalau bahasa Tibetnya Komolungma itu. Nah, itu adalah gunung tertinggi sampai sekarang. Dari segi ilmu geografi, sains secara penelitian ilmiah dibuktikan memang gunung tertinggi ada di wilayah India. India bagian utara, yaitu Himalaya itu tadi. Nah, Himalaya ini Pak Maskur, dia dikelilingi oleh 4 puncak lebih rendah di sisi utara, barat, selatan, dan timur. Nah, 4 puncak ini umat Hindu meyakini bahwa Siwa itu bersemayam di yang paling tinggi. Lalu sisi utara diberikan kepada istrinya. Karena ini Durga atau yang disebut dengan Parwati, cuman sosok demonisnya dia Durga ini. Sehingga arca Durga ketika candi ini direpresentasikan sebagai Gunung Meru itu, maka arca Durga ikut harus ada di sebelah utaranya. Lalu di sebelah timur dikasihkan kepada putranya. Siwa dan Parwati punya putra yang berkepala gajah itu ya, dikenal dengan Ganesha. Salah satu simbol lambang pendidikan yang sekarang dipakai oleh UGM dan sebagainya. Itu ditaruh di sebelah timur atau di sebelah barat. Kalau pintu candi itu di sebelah timur masuknya, berarti Ganesha posisinya di sebelah barat. Kalau pintu candi itu di sebelah barat, berarti Ganesha di sebelah timur. Apa ini analisis secara filosofis? Raja itu, kalau Siwa ini dianggap sebagai raja. Ketika dia muksa, ketika dia tidak ada, yang meneruskan berarti putranya. Makanya selalu ungkur-ungkuran. Kalau bahasa Jawanya ungkur-ungkuran. Jadi posisi Siwa itu yang di sebelah barat ini punya Siwa sendiri ya. Tadi saya belum bahas. Barat ini punya Siwa sendiri dan ini bisa digantikan oleh Ganesha. Ketika di sebelah timur pintu masuknya yang punyanya Siwa itu sendiri, berarti Ganesha di sebelah barat. Kalau pintu masuknya di sebelah barat kayak gini ini, berarti Ganesha di sebelah timur. Nah, selatan itu diberikan kepada muridnya atau yang dikenal dengan Resi Agastya. Nah, Agastya juga dianggap penyebar ajaran Hindu dari utara menuju selatan. Jadi India Utara ke India Selatan, dia menyebarkan ajaran Hindu itu, sehingga kenapa posisi Agastya ada di relung sebelah selatan. Dan posisi
Himalaya itu utara, timur, selatan dan barat itu juga diduduki oleh keluarga Siwa seperti yang saya katakan tadi. Ini sudah pakem ini ya? Pakem, dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Candi manapun udah yang Hindu ya? Ini. Yang Hindu khususnya Hindu Siwa. Karena Hindu Siwa ya? Hindu itu ada sekte ya. Kalau Islam itu kita punya aliran banyak ya. Contohnya ada NU, Muhammadiyah. Hindu juga ya? Hindu juga banyak aliran. Nah, yang terbesar di sini adalah Siwa Siddhanta atau sekte Siwa itu, sehingga banyak bangunan yang secara kosmologis ya ngomongnya itu selalu representasi dengan kedudukan keluarga Siwa di bangunan-bangunan suci itu. Nah, kalau ini menunjukkan kepada kita bahwa relung utara masih ada arca, dan arca ini namanya unik Pak Mas Nur. Satu-satunya arca yang namanya kalimat gitu. Jadi Durga itu nama sosoknya, Parwati yang berubah menjadi wujud demon itu ya. Ini namanya Durga Mahisa Suramardini. Jadi artinya Durga yang mengalahkan raksasa Asura yang berubah menjadi lembu. Jadi ini sebenarnya ada kan itu yang diinjak ini lembu ini ya. Yang dikalahkan itu ya. Asura itu berubah menjadi lembu ini. Artinya, ini sebenarnya ada raksasa kecil yang harusnya sama dia di jambak ya, kepalanya ya, rambutnya di situ. Pakai tangan satunya itu yang mau dipenggal itu. Oleh sebab itu arca ini namanya jadi pakai nama kalimat Durga Mahisa Suramardini, itu mesti posisinya di sebelah utara. Nah, sebelah utara itu juga direpresentasikan dengan simbol kewanitaan. Oleh sebab itu yoni yang ada di dalam tadi ceratnya selalu ke utara. Karena kalau cerat yoni itu kita lihat di berbagai temuan ya, rata-rata ceratnya itu dalam tanda kutip itu bentuknya mirip seperti istilahnya alat vital wanita. Kan lingga dan yoni simbol laki-laki dan perempuan. Sebab itu ceratnya selalu menuju ke utara. Kemana ke utara? Ya ke tempatnya ini. Jadi kalau Himalaya itu satu, ini Mount Everestnya Himalaya, terus 4 puncak di sekelilingnya itu ada Nanda Devi itu sebelah utara, barat itu Kanchenjunga, terus ada Nanga Parbat, ada Gauri Sangkar. Nah, itu 4 puncak yang mengelilingi Himalaya. Jadi, itu pakemnya diambil dari situ ya, simbolnya. Oke, kalau gini kan akhirnya kita tahu ya bahwa mereka punya kepercayaan seperti ini, dan kita nggak ngawur, dan kita juga harus menghormati nah perbedaan yang ada ini Mas Raka ya. Dan ini kondisinya masih sudah rusak juga ya, mungkin karena dimakan usia ya. Selain itu juga ada vandalisme di tahun 65-an itu yang pemotongan kepala besar-besaran di tahun itu. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan closing statement dari Mas Raka, bagaimana kita harus bersikap terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah. Baik pemirsa, sebagai akhir dari perbincangan kita mengulik tentang Candi Badut ini bersama Mas Raka, mungkin bisa disimpulkan Mas Raka, bagaimana sikap kita terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang ada ini? Yang jelas, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa nenek moyang kita dulu di Indonesia itu sudah maju sekali peradabannya ya, dibuktikan dengan peralatan yang masih sangat sederhana, tidak seperti sekarang ini ada listrik, ada macam-macam. Itu sudah bisa membangun bangunan yang seperti ini rumitnya. Bahkan ini tidak pakai semen dia juga tidak pakai alat-alatnya apa ya, tidak ada. Dia pakai sistem kait kayak puzzle gitu aja kan. Itu sangat sulit sekali menempatkan antara satu dan satunya, menyambungkan itu butuh perhitungan yang matang, sehingga kecerdasan nenek moyang kita kalau bisa dikatakan bisa lebih baiklah daripada kita sekarang. Dulu dengan peralatan yang terbatas mereka bisa karya yang seperti ini. Nah, kita sekarang belum tentu, walaupun dengan peralatan yang memadai, belum tentu bisa sebagus ini. Nah, tujuannya untuk apa ketika kita bisa mengetahui seperti itu? Kita bisa menghormati peninggalan dari para leluhur untuk saling menjaga supaya bisa dinikmati oleh generasi yang berikutnya dan berikutnya lagi. Fungsinya untuk apa? Banyak sekali, salah satunya untuk mencegah intoleransi, ini yang paling penting. Karena ini adalah bangunan dari yang berlatar belakang Hindu misalkan. Terus yang
Kristen, misalkan yang Muslim, terus oh ini bukan bangunan punya keyakinan saya, oh enggak bisa kayak gitu. Untuk keyakinan, kalau di Islam saya kutipkan kan ayatnya lakum dinukum waliyadin, enggak masalah. Yang penting kita hargai semangat untuk membangun bangunan seperti ini itu enggak gampang. Itu nilai yang butuh kita ambil, dan ini yang harus kita jaga. Sehingga ketika ada kolonialisasi lagi datang ke kita sudah mental gitu. Kita sudah nenek moyang kita udah kayak gini, agungnya kok, pinternya udah kayak gini kok, ngapain kita ikut negara lain, ngapain kita harus dijajah negara lain dan lain sebagainya. Hanya itu saja sebetulnya, untuk menguatkan rasa nasionalisme, menguatkan rasa patriotisme, itu aja, dengan menghargai nilai-nilai yang ada, yang ditinggalkan oleh para leluhur bangsa. Oke, baik pemirsa yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Raka, dan sekali lagi bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa-jasa para pendahulunya. Di antaranya nenek moyang kita yang telah mewariskan beberapa candi yang ada di negara kita, khususnya di Kota Malang ini ada Candi Badut. Mari kita lestarikan semuanya. Semoga ini akan semakin menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga kita dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raka.